Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mana share screen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang bab 11 yaitu analisis dan valuasi ekuitas. Bersama anggota saya yaitu Aisyah Ramasari, Hardianti Jama, Nurbaiti Usman, dan Zahra Rafenda. Lanjut aja langsung ke slide yang pertama. Analisis dan valuasi ekuitas. Yang pertama ada analisis ekuitas adalah untuk menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, terus-menerus dengan elemen acak. Tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen laba kini yang seharusnya dicakup dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Yang kedua ada evaluasi ekuitas, yaitu estimasi nilai yang dapat diandalkan, dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi sederhana atas valuasi ekuitas perusahaan biasanya bergantung pada metode diskonto arus kas. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas suatu perusahaan dihitung berdasarkan perkiraan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Perkiraan ini kemudian didiskontokan menggunakan biaya modal ekuitas perusahaan. Persistensi laba. Persistensi laba secara umum didefinisikan mencakup stabilitas, prediktabilitas, variabilitas, dan tren dalam laba. Analisis valuasi ekuitas menekankan pada laba dan ukuran akuntansi lainnya untuk menghitung nilai perusahaan. Salah satu tugas dalam analisis ekuitas adalah menyusun ulang laba dan komponen laba, sehingga elemen yang stabil, normal, dan berlanjut terkait laba dapat dipisahkan dan dibedakan dari elemen yang acak, tidak teratur, tidak biasa, dan tidak berulang. Informasi mengenai persistensi laba. Analisis hasil operasi untuk penyusunan ulang dan penyesuaian laba membutuhkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan. Sumber utama informasi adalah pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan keuangan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan, yang ketiga, diskusi dan analisis manajemen. Informasi yang relevan mencakup yang mempengaruhi komparabilitas dan interpretasi laba. Contohnya adalah perubahan bauran produk dan inovasi teknologi. Lalu ada penyusunan laba dan komponen laba, penyusunan ulang laba dan komponen laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba dapat membantu menetapkan kekuatan laba suatu perusahaan. Penyusunan ulang bertujuan untuk menyusun komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Lalu untuk proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi lainnya yang tersedia untuk menetapkan komponen laba pada periode di mana komponen laba seharusnya dilaporkan. Untuk perubahan dalam prinsip-prinsip dan estimasi akuntansi seluruh tahun yang dianalisis seharusnya disesuaikan berdasarkan basis yang dapat diperbandingkan. Setelah menyusun ulang dan menyesuaikan laba dan analisis, kita selanjutnya berfokus dalam menentukan persistensi laba. Manajemen laba, variabilitas tren, dan insentif merupakan seluruh determinan yang berpotensi mempengaruhi persistensi laba. Yang pertama, tren dan persistensi laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren laba sering kali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, serta menilai kualitas manajemen. Mungkin salah satu motivasi utama manajemen laba adalah untuk mempengaruhi tren laba, karena dalam praktik manajemen laba mengasumsikan tren laba penting bagi penilaian. Lalu yang kedua ada manajemen dan persistensi laba. Terdapat beberapa persyaratan untuk memengaruhi definisi manajemen laba. Persyaratan ini penting karena akan membedakan manajemen laba dengan salah saji dan distorsi. Lalu yang ketiga ada insentif dan
persistensi manajemen. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hardianti. Persistensi dan pos sementara dalam laba. Persistensi laba menjadi pusat perhatian bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang menerapkan keberlanjutan laba di masa depan. Karena laba persisten adalah laba operasi. Terdapat kesalahan teknis jaringan. Saya lanjutkan dari awal. Persistensi laba. Persistensi laba menjadi pusat perhatian bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharapkan persistensi laba yang tinggi, karena persistensi laba mencerminkan keberlanjutan laba di masa depan. Karena laba persistensi ini adalah laba operasi, penyusunan uang dan penyesuaian laba untuk penaksiran ekuitas yang bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan atau persisten dengan komponen acak dan sementara atau transitori. Penilaian persistensi sangat penting dalam penentuan kemampuan laba atau earning power. Karena perkiraan laba atau earning forecasting-nya juga akan mengandalkan persistensi. Bagian terpenting dalam analisis yaitu menilai persistensi komponen keuntungan dan kerugian dalam laba earning. Next. Analisis dan interpretasi pos sementara. Tujuan analisis dan interpretasi pos luar biasa adalah yang pertama, menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut tidak biasa, bukan pos operasi, atau tidak berulang. Yang kedua itu menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah penilaian, persistensi, atau sering yang kali diperlukan penyesuaian khusus untuk evaluasi maupun perkiraan dari laba tersebut. Yang next. Keuntungan dan kerugian operasi dan non-operasi tidak berulang. Yang pertama itu, keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang itu keuntungan dan kerugian yang terkait dengan aktivitas operasi tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Pos operasi yang dimaksudkan di sini adalah pos yang berhubungan dengan aktivitas normal bisnis. Peristiwa rutin yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang dikategorikan peristiwa berulang atau recurring. Sementara kejadian yang tidak terduga dan jarang terjadi itu dikategorikan tidak berulang atau non-recurring. Lalu yang kedua ada keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang. Pos ini tidak berulang dan tidak dapat diprediksi dan terjadi di luar operasi normal. Ciri-cirinya itu kejadian dari pos ini biasanya tidak ada hubungan dengan kegiatan operasi atau extraneous, tidak diinginkan atau unintended, dan tidak direncanakan atau unplanned. Namun tidak seluruhnya tidak diharapkan aktivitas usaha yang terkait dengan resiko kejadian yang merugikan atau kejutan yang tiba-tiba terjadi. Apakah sifatnya alami atau buatan manusia? Selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya itu dampak
dampak dari pos sementara terhadap sumber daya perusahaannya. Setiap kali keuntungan atau kerugian itu memiliki dampak ganda atau yang sebagai contohnya itu ketika mencatat keuntungan, perusahaan juga mencatat peningkatan sumber daya. Sebaliknya ketika perusahaan mencatat kerugian, perusahaan juga akan mencatat pengurangan dari sumber daya tersebut. Keuntungan atau kerugian ini akan menaikkan atau menurunkan dari sumber daya tersebut karena pengembalian investasi modal mengukur hubungan dari laba bersih terhadap sumber daya. Keuntungan atau kerugian sementara yaitu mempengaruhi pengukuran yang akan dilakukan. Semakin besar pos sementara, semakin besar pula dampak yang terjadi terhadap pengembaliannya. Dalam prediksi ini, profitabilitas dan pengembalian investasi, analisis harus mempertimbangkan dampak pencatatan pos sementara dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan yang menyebabkan pos sementara ini. Next. Dampak pos sementara dalam evaluasi manajemen itu salah satunya implikasi yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian sementara, yaitu kurangnya keterkaitan mereka dengan aktivitas usaha normal, karena pos ini itu jarang digunakan untuk mengevaluasi manajemen. Lalu, valuasi ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan ini merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi dari nilai yang akan dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional juga dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas, discount atau discounted cash value, cash flow. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitungkan berdasarkan prediksi arus kas yang tersedia, baik investor, ekuitas. Prediksi ini lalu didiskontokan menggunakan biaya modal perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan slide selanjutnya oleh Nurbaik Usman. Nah, di sini ada hubungan antara harga saham dengan data akuntansi. Dalam melihat hubungan antara harga saham dengan data akuntansi dapat menggunakan model evaluasi akuntansi berdasarkan ekuitas. Nah, di sini ada VT sama dengan B VT plus E dalam kurung RLT plus 1. Terus plus E dalam kurung RLT plus 2 plus E dalam kurung RLT plus 3, lalu ada dalam kurung 1 plus K, terus ada 1 dikali dalam kurung 1 plus K, lalu ada 2 dikali 1 plus K dikali 3. Keterangan, di sini BV itu merupakan book value, nilai buku pada akhir periode T. Nah, RL ini residual income. RI ini residual income atau pendapatan sisa. Nah, pada periode T plus N dan K adalah biaya modal, lalu RI pada periode T didefinisikan sebagai pendapatan net komprehensif dikurangi biaya pada nilai buku awal, sehingga RLT sama dengan RIT sama dengan NIT kurang dalam kurung K dikali BVT kurang 1. Next. Nah, penjelasan rumus. Cara tersebut menggambarkan sangat pentingnya profitabilitas masa depan dalam menilai perusahaan dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan persistensi laba serta kekuatan laba atau earning power perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi, sehingga analisis yang dibutuhkan bukan hanya sekedar analisis terhadap angka-angka, karena potensi manipulasi data akuntansi tersebut bisa atau tidak mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Nah, berbagai valuasi dasar. Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book (PB) dan rasio harga terhadap laba atau price to earning yaitu PE. Penggunaan seringkali membuat keputusan investasi berdasarkan nilai rasio ini. Berikut dijelaskan bagaimana seorang analis
mendapatkan rasio dasar PB dan PE tanpa mengacu pada harga pasar saham suatu perusahaan. Melalui perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar saham terkini, kita dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan milik publik untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara aktif. Rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengestimasi nilai ekuitas. Next. Nah, di sini ada rasio harga terhadap nilai buku. Nah, rumus dari rasio harga terhadap nilai buku sama dengan harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar. Nah, contoh soalnya dalam laporan keuangan Bank Tabungan Negara TBK per tanggal 3 November 2017, harga per lembar saham Bank Tabungan Negara TBK dengan kode emiten BBTN adalah sebesar Rp2.880. Sementara nilai buku per saham adalah sebesar Rp1.944. Nah, diketahui ada harga per lembar saham yaitu Rp2.880. Lalu nilai buku per lembar saham Rp1.944. Nah, di sini ditanya rasio harga terhadap nilai buku itu berapa? Nah, pertanyaannya juga, berapakah rasio PBV atau rasio harga terhadap nilai buku BBTN? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sukmawati. Sukma Indah. Sukma. Jadi cara menghitungnya di sini, saya akan melanjutkan Sukma terlebih dahulu. Cara menghitungnya di sini yaitu price to book value atau PBV-nya itu, rumusnya itu harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Jadi harga per lembar saham itu 2.880 dibagi dengan 1.944. Jadi harga PBV-nya itu sama dengan 1,48 kali. Jadi price to the book value-nya atau PBV Bank Tabungan Negara TBK adalah sebesar 1,48 kali. Ada catatan, kalau perusahaan dengan PBV di bawah angka 1 biasanya dianggap sebagai saham yang harganya murah. Sedangkan rasio PBV di atas nilai 1 dapat dianggap sebagai saham yang berharga mahal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sukmawati Indah. Sukma, apa udah di tempat? On mic dulu, Mak. On mic dulu, Sukma. On mic dulu. On mic dulu. Rasio harga terhadap laba, price to earning ratio disingkat dengan PER, merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut atau IPS. Analisa PER suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dalam industri sejenis. Rumusnya, PER sama dengan harga saham per lembar dibagi earning per share. Price earning ratio bermanfaat untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba per sahamnya. Price earning ratio juga diartikan sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, next. Kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan evaluasi. Kekuatan laba atau earning power mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau penggandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko dan pengembalian masa depan. Banyak analisis laba dan laporan keuangan yang ditujukan
untuk menentukan kekuatan laba. Selanjutnya, mengukur kekuatan laba. Kekuatan laba merupakan konsep yang berasal dari analisis keuangan, bukan akuntansi. Konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Perhitungan ini membutuhkan pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan perspektif. Kekuatan laba atau earning power mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau penggandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko, serta pengembalian masa depan. Banyak analisis laba dan laporan keuangan yang ditujukan untuk menentukan kekuatan laba. Next. Selanjutnya, mekanisme perkiraan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Peramalan juga mendapatkan manfaat dari pemisahan atau disaggregation. Pemisahan melibatkan penggunaan laba berdasarkan lini produk atau segmen, dan terutama berguna jika segmen tersebut memiliki perbedaan risiko, profitabilitas, atau pertumbuhan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra. Elemen-elemen pada perkiraan laba. Elemen lainnya dalam perkiraan laba adalah pengecekan kewajaran perkiraan. Jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus menilai kembali ramalan dan prosesnya. Perbedaan pengembalian ramalan dengan yang sewajarnya terjadi harus dijelaskan. Pengembalian investasi modal tergantung dari laba, sementara laba merupakan produk kualitas produk manajemen dan manajemen aset. Next. Lanjutannya, yang pertama, kualitas manajemen. Dibutuhkan manajemen yang memiliki akses ke berbagai sumber daya untuk menghidupkan aktiva melalui penggunaan yang efisien dan menguntungkan. Stabilitas hubungan dan tren dapat diasumsikan stabil jika menunjukkan tidak ada perubahan besar atas keahlian, kedalaman, dan kelangsungan manajemen. Di samping itu juga menunjukkan tidak adanya perubahan yang besar pada jenis usaha yang sesuai dengan keahlian manajemen. Yang kedua, ada manajemen aset. Perusahaan membutuhkan aktiva untuk mengembangkan operasi, kelangsungan keberhasilan, dan ramalan pertumbuhan, bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan elemen peramalan laba lainnya. Kurangnya likuiditas dapat membatasi keberhasilan manajemen dan struktur modal yang beresiko, dapat membatasi tindakan manajemen. Semua ini disertai faktor seperti ekonomi, industri, faktor kompetitif lain, merupakan hal yang relevan terhadap peramalan laba. Next. Laporan interim untuk pengawasan dan perevisian estimasi laba. Laporan keuangan yang interim merupakan sumber informasi yang berharga untuk mengawasi kinerja. Laporan ini berguna untuk merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba. Namun, tetap harus disadari bahwa laporan keuangan interim memiliki keterbatasan yang terkait dengan kesulitan untuk meletakkan komponen laba pada periode dari kurang 1 tahun. Next. Yang pertama, ada penyesuaian akuntansi akhir periode. Menentukan hasil operasi untuk periode 1 tahun membutuhkan beberapa penyesuaian akrual dan estimasi. Contohnya adalah pengakuan pendapatan dan menentukan biaya persediaan, alokasi overhead, mencari nilai pasar sekuritas, dan memperkirakan piutang tak tertagih. Yang kedua, dampak musiman pada aktivitas bisnis. Beberapa perusahaan memiliki aktivitas usaha musiman. Penjualan produksi dan aktivitas operasi lain seringkali terdapat dibagi sama antar periode interim. Hal ini dapat mendistorsi perbandingan laba interim. Selain itu juga dapat menimbulkan masalah pada alokasi biaya-biaya yang sifatnya diskresioner, seperti iklan, penelitian, pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, metode pelaporan terintegrasi. Laporan kuartalan merupakan bagian dari keseluruhan 1 tahun dan bukannya periode diskrit.
mensyaratkan pengakuan pendapatan beban. Hal ini mencakup penyusutan persediaan, diskon atas kuantitas, dan piutang tak tertagih. Yang keempat atau terakhir ada persyaratan pelaporan interim SEC. Terdapat beberapa persyaratan pelaporan untuk laporan interim yang diwajibkan oleh SEC, di antaranya perbandingan data laporan laba rugi, perbandingan laporan posisi keuangan, laporan arus kas year to date, informasi atas kombinasi bisnis yang diakui sebagai pembelian, kesesuaian dengan prinsip akuntansi, berlaku umum, dan pengungkapan perubahan akuntansi, termasuk surat dari auditor, analisis naratif manajemen mengenai hasil operasi, pengungkapan mengenai apakah Form 8K diisi selama periode, melaporkan apakah terdapat penyesuaian laba yang tidak biasa atau pergantian auditor. Selanjutnya, sesi pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya, Hardianti, untuk soal pertama. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah hubungan antara nilai aset yang dilaporkan dan laba yang akan dilaporkan? Apa hubungan antara nilai liabilitas yang dilaporkan dengan laba yang dilaporkan? Jelaskan. Yang pertama, itu hubungan antara nilai aset dengan laba yang akan dilaporkan itu sangat erat karena laba yang akan dilaporkan berdasarkan atas perhitungan dari nilai aset yang ada. Lalu pertanyaan kedua itu jawaban itu hubungan antara nilai kewajiban dengan laba yang akan dilaporkan itu juga sangat erat karena laba yang akan dilaporkan itu berdasarkan atas perhitungan dari nilai kewajiban yang diperoleh dari laporan yang ada tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh Nurbaitullah. Nah, di sini ada apa tujuan dari penyusunan ulang laporan laba rugi untuk analisis. Jelaskan berdasarkan ilustrasi 11.2 di halaman 246. Nah, jawabannya, jadi tujuan dari penyusunan kembali laporan laba rugi adalah agar stabil, normal, dan unsur-unsur yang berkelanjutan dalam laporan laba rugi dapat dipisahkan dan dibedakan dari acak, tidak menentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Kedua, elemen membutuhkan pengobatan analitis dan pertimbangan yang terpisah. Selain itu, recasting juga bertujuan memastikan tidak unsur-unsur tersebut termasuk dalam laporan laba rugi yang seharusnya lebih tepat dimasukkan dalam hasil operasi dari satu atau lebih periode sebelumnya. Sukma, tolong di itu dulu, unmute. Sebelumnya Pak. Iya, pilih kasih anjir. Jelaskan mengenai udah ada. Pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Yang ketiga, jelaskan mengenai pos luar biasa. Berikan penjelasan dengan penyelesaian latihan 11.2 halaman 245 dan 246. Nah, di sini pos luar biasa adalah pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari peristiwa atau transaksi yang merupakan bagian dari kegiatan normal. Tetapi atas dasar sifat, ruang lingkup, atau karakternya yang jarang terjadi, maka perlu disajikan secara terpisah dalam catatan atau laporan keuangan asas bruto. Nah, menurut pendapat saya, di sini terjadinya pos luar biasa, di mana ada transaksi yang timbul jarang terjadi, maka perlu membuat laporan keuangan terpisah. Entitas harus mengungkapkan sifat dan jumlah sebuah transaksi, pendapatan atau beban secara terpisah jika nilainya material. Tetapi entitas dilarang menyajikan transaksi terkait dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan sebagai pos luar biasa. Pos luar biasa menampung kenaikan atau penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa, yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Selanjutnya nomor 4 akan saya jawab. Apakah manipulasi akuntansi akan mempengaruhi estimasi berbasis laba dalam valuasi perusahaan? Jelaskan. Jadi, profitabilitas masa depan sangat penting dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Jadi, kesimpulannya, oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa saja mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apakah tujuan valuasi berbasis laba? Berikan ilustrasi sesuai kasus halaman 236 sampai 237. Menurut pendapat saya, di sini terjadi pos luar biasa, di mana ada transaksi yang timbul jarang terjadi. Maka perlu membuat laporan keuangan terpisah, entitas, harus mengungkapkan sifat dan jumlah sebuah transaksi pendapatan atau beban secara terpisah, jika nilainya material. Tetapi entitas dilarang menyajikan transaksi terkait dalam laporan laba rugi, atau dalam catatan atas laporan keuangan sebagai pos luar biasa. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.